Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, Shalom. Kembali lagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, yang senantiasa memelihara dan menjaga hidup kami sepanjang hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Maka Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami sekalian. Bersabdalah di atas firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Nas yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai yang ke-20. Saya mengambil tema bagi firman Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kondisi bangsa Israel pada saat itu sangat memprihatinkan. Mereka seringkali meninggalkan Allah dan menyembah Allah-Allah lain. Nah, ini menimbulkan atau membuat murka Allah, sehingga Allah menghukum bangsa Israel melalui bangsa-bangsa lain dengan harapan supaya bangsa Israel ini sadar akan kesalahan mereka, dan ketika mereka menyadari, mereka berbalik dan mencari Allah. Simson adalah salah satu orang yang dipilih Allah menjadi seorang nazir Allah. Nah, melalui dia akan ada penyelamatan orang Israel dari tangan orang-orang Filistin. Pemilihan Simson ini sebagai nazir Allah, dari pemilihannya sampai pada kelahirannya, sudah dinubuatkan oleh malaikat Allah bagi ibunya, supaya ibu ini mempersiapkan diri untuk mengandung dan melahirkan, supaya hendaklah hidupnya kudus, menjauhkan diri dari anggur dan minuman yang memabukkan. Sidang jemaat yang dikasihi, jika kita melihat pembacaan Alkitab, kita di mana Allah mulai melaksanakan rencana melalui Simson dan peristiwa yang dialami oleh Simson, dan kita melihat bagaimana Simson digambarkan adalah seorang yang kuat. Ini terlihat dalam bacaan kita, ia mencabik-cabik singa seperti mencabik-cabik anak kambing tanpa apa-apa. Itu bisa dilihat pada ayatnya yang ke-6. Nah, ini menggambarkan di dalam diri Simson dikuasai oleh Roh Tuhan yang berkuasa atas dia. Nah, akan tetapi sangat disayangkan, Simson di sini memiliki kelemahan. Ia cenderung menjadi orang yang mengandalkan diri sendiri. Nah, ini terlihat ketika dia sadar dirinya kuat, menjadi jebakan bagi dirinya sendiri. Itu kalau kita lihat bacaan dalam pasalnya yang ke-16. Nah, kemudian kelemahan selanjutnya, ia tidak pernah tunduk pada otoritas Allah. Ini terlihat ketika dia memilih wanita dari bangsa Filistin, walaupun itu sudah menjadi rancangan Allah, tapi ini menggambarkan bahwa dia tidak tunduk dalam otoritas Allah. Kemudian dia membiarkan dia jatuh pada hasrat yang menguasai dirinya, dan Simson sangat rentan dan rapuh pada bujuk rayu. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, gambaran Simson adalah gambaran nyata manusia pada saat ini. Allah telah memberikan kepercayaan, kekuasaan, kekuatan di dalam diri manusia. Akan tetapi manusia cenderung lebih angkuh, sombong, mengandalkan diri sendiri, sehingga dia mengabaikan otoritas Allah, termakan bujuk rayu iblis, dan pada akhirnya menjadikan kita lemah dan mengecewakan hati Tuhan. Simson dipenuhi dengan kekuatan besar dari Allah. Namun ia sendiri sudah tahu sesungguhnya ia juga amat lemah. Ia tidak bisa mengandalkan atau dia tidak bisa mengendalikan kekuatan itu untuk hal-hal yang benar dan mulia. Nah, Simson yang kuat sekalipun ternyata dikalahkan hanya dengan tipuan. Karena apa? Karena ia lupa mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang dia lakukan. Nah, maka sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, belajar dari tokoh Simson, kekuatan, kedudukan, kekuasaan yang Tuhan berikan.
yang dipercayakan di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya Tuhan mau memakai kita untuk melakukan tugas yang mulia, menjauhkan diri kita dari dosa, dan hidup kita mau dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka hendaklah jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan dalam mengendalikan kekuatan, agar dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai orang percaya, di dalam arus pencobaan, kita tetap kuat, bertahan, dan tidak terbawa arus, sehingga hidup kita ini tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ya Tuhan, terima kasih di mana kembali kami boleh belajar pada hari ini. Belajar melalui tokoh Simpson, agar kiranya setiap apa yang boleh Tuhan percayakan dalam hidup kami benar-benar menggunakannya untuk melakukan yang baik, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Tuhan, hidup kami yang fana ini benar-benar dipakai dan hidup kami tidak sia-sia. Jauhkanlah kami Tuhan dari godaan sang iblis yang terus menghantui seperti awan singa yang mengaum-ngaum di sekitar kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara dalam setiap pencobaan yang kami alami. Sehingga Tuhan, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, yang baik, yang berkenan di dalam kehidupan kami, juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan, agar terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.